Dan yang terakhir ada rancangan peraturan Kepala Badan POM tahun 2021 tentang tata naskah dinas. Selanjutnya adalah definisi arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengelolaan arsip terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Yang pertama pengelolaan arsip dinamis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Pengelolaan arsip dinamis merupakan proses pengendalian arsip dinamis secara efektif, efisien, dan sistematis, meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. Dalam pengelolaan arsip dinamis ini terdapat arsip terjaga dan arsip umum. Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Contohnya seperti arsip kegiatan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perjanjian internasional, maupun masalah pemerintahan yang strategis. Sedangkan arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga. Untuk arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip vital, itu untuk yang arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan terus-menerus. Biasanya dikelola oleh unit pengolah atau unit kerja. Jadi jika di Badan POM itu unit pengolah adalah unit-unit kerja yang berada di lingkungan Badan POM. Sedangkan arsip inaktif itu adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Arsip inaktif dikelola oleh unit kearsipan. Dalam hal ini Biro Umum yang menjadi tempat untuk pengolahan arsip inaktif. Untuk tempat penyimpanannya disebut dengan record center. Dan yang terakhir itu arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Contohnya seperti akta pendirian perusahaan, surat perjanjian, aset lembaga, master database, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua yaitu pengelolaan arsip statis. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya atau masa simpannya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia dan lembaga kearsipan provinsi atau daerah. Pengelolaan arsip statis merupakan proses pengendalian arsip statis secara efektif, efisien, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional. Berikut life cycle atau daur hidup arsip secara singkat itu terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama tahap penciptaan. Pada tahap ini kita memerlukan instrumen yaitu tata naskah dinas dan klasifikasi arsip. Pada tahap yang kedua, penggunaan dan pemeliharaan, kita memerlukan instrumen SKKAD atau Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. Dan tahap yang terakhir yaitu penyusutan, kita memerlukan instrumen tentang kebijakan jadwal retensi arsip atau jadwal penyimpanan arsip. Berikut diagram peta proses pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Badan POM, mulai dari kontrolnya yaitu berupa pedoman kearsipan organisasi, baik itu berupa kebijakan, prosedur, atau instrumen. Lalu ada dari sumber dayanya, baik itu sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sumber daya lainnya. Untuk tahapannya itu mulai dari input, yaitu berupa rekaman kegiatan atau peristiwa, masuk ke proses,
dari penciptaan, proses penggunaan, proses pemeliharaan, dan penyusutan, lalu menghasilkan output yaitu arsip autentik, utuh, terpercaya, aman, dan selamat. Untuk detailnya yang pada tahap penciptaan arsip itu berdasarkan keputusan Kepala Badan POM tentang kebijakan pengelolaan arsip, penciptaan arsip ini dilakukan oleh unit pengolah. Penciptaan arsip proses dari pembuatan sejak konsep, pengetikan, penomoran, penandatanganan hingga surat tersebut siap untuk dikirimkan. Dalam proses itu juga ada selain pembuatan arsip juga ada penerimaan arsip, yaitu surat masuk. Dan dalam proses tersebut menggunakan instrumen kearsipan yaitu tata naskah dinas dan klasifikasi arsip. Selanjutnya tahap penggunaan arsip dinamis yaitu penggunaan yang dimaksud di sini adalah pemanfaatan arsip atau aksesnya. Berdasarkan PP nomor 28 tahun 2012, penggunaan arsip dinamis ini berorientasi pada kepentingan pemerintah dan masyarakat. Sedangkan untuk unit pengolah itu bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan, penyajian arsip aktif dan arsip vital. Dan untuk unit kearsipan bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan, dan penyajian arsip inaktif untuk kepentingan penggunaan internal dan kepentingan publik. Dalam pelaksanaannya ini dilaksanakan berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Berikut untuk pengguna yang berhak mengakses arsip dinamis, untuk klasifikasi arsip biasa atau terbuka itu bisa diakses oleh siapa saja, mulai dari penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal, pengawas eksternal, publik, dan penegak hukum. Sedangkan untuk arsip yang bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia, hanya boleh akses oleh penentu kebijakan, pengawas internal dan pengawas eksternal, serta penegak hukum. Selanjutnya, pemeliharaan arsip dinamis terdapat 4 kegiatan. Yang pertama yaitu pemberkasan arsip aktif. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan klasifikasi arsip dengan tujuan tertatanya fisik dan informasi arsip dan menghasilkan output yaitu daftar arsip aktif. Dalam daftar arsip aktif ini terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas. Selanjutnya penataan arsip inaktif. Nah, jadi setelah arsip tersebut setelah melewati masa simpan aktif selama beberapa tahun, maka arsip tersebut masuk ke fase inaktif. Dalam penataan arsip inaktif ini menjadi tanggung jawab unit kearsipan. Dan outputnya itu berupa daftar arsip inaktif. Yang kegiatan ketiga yaitu penyimpanan arsip. Penyimpanan arsip di sini menjadi tugas dan tanggung jawab unit pengolah dan unit kearsipan. Sedangkan untuk unit pengolah itu mengelola dan menyimpan arsip aktif dan unit kearsipan itu menyimpan arsip inaktif. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjamin keamanan fisik dan informasi arsip selama jangka waktu penyimpanan arsip berdasarkan JRA atau jadwal retensi arsip. Dan yang kegiatan yang keempat itu alih media arsip. Dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi arsip dan nilai informasi. Prosedurnya yaitu mulai dari penyeleksian, pemindaian, pembuatan daftar arsip alih media dan berita acara alih media, serta autentikasi. Selanjutnya yaitu penyusutan arsip, terdiri dari 3 kegiatan besar yaitu pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan. Kegiatan pemindahan di sini yaitu pemindahan arsip inaktif yang berasal dari unit pengolah di lingkungan Badan POM dipindahkan secara teratur ke unit kearsipan 1, yaitu Biro Umum. Kegiatan ini minimal dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Dan yang kegiatan yang kedua yaitu pemusnahan. Pemusnahan arsip adalah kegiatan menghilangkan informasi dan fisik arsip sehingga tidak bisa dikenali lagi. Dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang ketiga, penyerahan. Penyerahan arsip yang mempunyai nilai guna bagi pertanggungjawaban nasional statis dari unit kearsipan 1 Badan POM kepada ANDRI. Dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 5 tahun.
Tiga kegiatan ini memerlukan berita acara dan daftar arsip, baik itu daftar arsip inaktif, daftar arsip usul musnah maupun daftar arsip yang diserahkan ke Andri. Sebelum dilakukannya pemusnahan arsip, itu kita melewati proses penilaian arsip terlebih dahulu, yaitu proses penentukan nilai guna arsip dilihat dari aspek fungsi dan substansi informasinya, serta karakteristik fisik atau nilai intrinsiknya yang dilakukan melalui langkah-langkah teknis pengaturan serta secara sistematis dalam unit-unit informasi. Dalam tahapannya itu, pertama adalah pembentukan panitia penilai arsip melalui surat keputusan Kepala Badan POM yang biasanya beranggotakan dari Biro Umum, Biro Hukum dan Organisasi, dan Inspektorat Utama. Lalu unit kearsipan itu membuat daftar arsip usul musnah dan dilakukan penilaian terhadap daftar arsip usul musnah tersebut. Lalu setelah dilakukan penilaian, dilakukan pengajuan tertulis kepada Kepala Andri. Dan unit kearsipan 1 atau Biro Umum melalui Sestama akan membuatkan surat usulan pemusnahan arsip ke Kepala Badan POM, disertai dengan berita acara dan daftar arsip usul musnah. Setelah Kepala Badan POM menetapkan keputusan terhadap arsip yang dimusnahkan, maka proses selanjutnya itu dilakukan pemusnahan oleh unit kearsipan, disaksikan oleh saksi dari Biro Umum, dari Biro Hukor, dan Inspektorat Utama, dan unit pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan. Dalam proses pemusnahan ini juga dilakukan dokumentasi dan penandatanganan berita acara pemusnahan arsip dan daftar arsip yang dimusnahkan. Berita acara tersebut dan daftar arsipnya akan menjadi arsip vital sebagai bukti bahwa telah dilakukannya pemusnahan arsip. Cara pemusnahan arsip itu bisa melalui pembakaran, pencacahan, atau pengiriman ke pabrik bubur kertas. Berikut ini adalah jadwal retensi arsip khusus untuk arsip pengawasan intern. Jadi kegiatan penilaian yang tadi itu dilakukan mengacu pada jadwal retensi arsip yang dikeluarkan melalui peraturan Kepala Badan POM. Di sini untuk arsip pengawasan intern itu terdiri dari beberapa seri arsip. Yang pertama itu rencana program pengawasan intern. Terdiri dari berkas program kerja pengawasan tahunan, rencana kerja pengawasan tahunan, rencana induk pengawasan. Untuk masa simpan aktifnya itu selama 2 tahun di unit pengolah, lalu inaktifnya 3 tahun itu di unit kearsipan. Dan berketerangan untuk arsip PKPT dan RKPT itu musnah, sedangkan untuk arsip RIP itu berketerangan permanen. Yang kedua itu seri audit, terdiri dari audit kinerja, audit aspek keuangan tertentu, audit dengan tujuan tertentu, dan audit internal QMS ISO 9001. Dengan masa simpan aktifnya 2 tahun setelah tindak lanjut, lalu inaktifnya selama 3 tahun, dan untuk arsip audit kinerja dan audit terhadap aspek keuangan tertentu itu berketerangan dinilai kembali. Lalu untuk audit tujuan tertentu itu berketerangan permanen, sedangkan audit internal itu berketerangan musnah. Lanjut ke nomor 3, seri arsip review, terdiri dari berkas review laporan keuangan, review RKAKR, review RKBMN. Di sini masa simpan aktifnya selama 2 tahun dan inaktifnya selama 3 tahun dan berketerangan musnah. Yang keempat ada evaluasi aktif dengan masa simpan aktif 2 tahun dengan inaktifnya 3 tahun lalu berketerangan musnah. Lalu yang kelima pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern, yaitu dengan masa simpan aktif selama 2 tahun, masa simpan inaktif selama 3 tahun, dan berketerangan musnah. Lalu ada seri arsip pengawasan lainnya, reformasi birokrasi, gratifikasi, benturan kepentingan, pengaduan masyarakat, whistleblowing system, dan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ini masa simpannya sama 2 tahun dan masa simpan inaktifnya 3 tahun dan berketerangan musnah.
Yang ini lanjutan dari seri pengawasan lainnya, itu tentang sistem pengendalian intern pemerintah, manajemen risiko dan PMEPT, kapabilitas APID, LHKPN dan LHKASN, konsultasi atau pendampingan pengawasan, dan BIMTEK pengawasan. Masa simpan aktifnya sama 2 tahun, lalu inaktifnya 3 tahun, dan berketerangan musnah. Sekian paparan dari saya. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Saya kembalikan ke MC Mas Jihan. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya Mbak Della. Dipersilakan untuk rekan-rekan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Untuk raise hand, dipersilakan untuk yang WFH atau menggunakan Zoom. Dari yang luring dulu, Bapak Ibu, Bu Hayati, Pak Yudi. Izin Pak, menggunakan ini biar terdengar yang di Zoom. Baik, terima kasih Mbak Della atas paparannya, sharing informasinya terkait dengan pengelolaan arsip. Ada dua mungkin Mbak. Yang pertama, kita kan banyak berproses di SIKD. Ke file-file kita, pembentuk suratnya juga melalui aplikasi itu, kemudian dispol dari surat masuk juga melalui SIKD. Apakah file seperti itu, file digital yang ada di SIKD itu perlakuannya sama dengan yang hard seperti ini? Artinya aktif 2 tahun, lalu inaktif 3 tahun, dan kemudian dimusnahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kan saya membaca ada audit kinerja, audit tujuan tertentu itu kan juga 5 tahun ya, 2 tahun dan 3 tahun. Meskipun sebetulnya kan dinilai kembali kalau masih ada tindak lanjut yang masih belum selesai gitu ya. Nah, keterangannya itu musnah, permanen ya? Ya, audit. Kalau permanen kan, yang lainnya kan musnah ya. Semua sama dinilai kembali. Misal ini hanya misal permisalan saja. Kita kan biasanya merawat LHA itu, dirawat betul gitu ya dari awal. Gitu. Kalau itu dialih mediakan, hardnya yang kita musnahkan, lalu soft filenya yang kita simpan itu boleh pada. Atau musnah itu artinya semua harus musnah. Gitu ya. Itu sih Mbak, dua pertanyaan dari saya sebagai pembuka diskusinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yudi. Untuk yang pertanyaan pertama tadi, perlakuan untuk arsip digital ya, yang di SIKD dengan arsip yang hard gitu. Itu kalau di Biro Umum sendiri untuk masa simpannya, itu masih satu, jadi masih jadwal retensi arsip baik yang berbentuk konvensional masih kertas ataupun berbentuk elektronik gitu ya Pak. Kalau setahu saya kalau dari pihak ANRI itu mereka mengusulkan agar berbeda gitu, pisah. Jadi arsip elektronik itu masa simpannya berbeda dengan masa simpan arsip konvensional. Cuman untuk di Badan POM sendiri itu masih sama untuk menggunakan jadwal retensi arsip baik untuk arsip konvensional maupun arsip elektronik itu sama. Lalu yang kedua terkait audit, berkas audit apabila LHA-nya dialih mediakan, apakah boleh hard copy-nya itu dimusnahkan lalu soft yang disimpan gitu ya Pak. Kalau untuk alih media ini sebenarnya untuk setelah dilakukan alih media, hard copy-nya itu tetap kita simpan. Jadi apabila gimana maksudnya hard file-nya disimpan sebentar. Izin saya bantu ya, Mbak Della. Halo, terdengar tidak suara saya?
Halo? Ya, silakan. Iya. Izin yang kami hormati Pak Yudi, Bu Hai, Mbak Elida, dan rekan-rekan staf bagian TU dan Mbak Dela, serta rekan-rekan staf TU 2 ya. Nah, saya izin menambahkan tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Dela ya, berkaitan dengan pertanyaan Pak Yudi. Yang pertama memang arsip digital Pak Yudi yang ada di SIKD itu kita belum atur Pak dasar hukumnya gitu ya. Jadi yang sudah diatur oleh Badan POM itu adalah arsip yang dinamis dan statis dalam bentuk manual begitu ya, dalam bentuk hard copy. Nah, belum ada kebijakan gitu ya, belum ada kebijakan berkaitan dengan CRA untuk arsip digital atau mungkin kebijakan alih media arsip gitu kan, sebagaimana aturan turunan itu belum ada. Sedangkan di peraturan pemerintah itu sudah ada. Di peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 itu sudah ada kebijakan alih media arsip. Nah, namun kita belum buat turunannya begitu, Pak, di level instansi. Jadi perlakuan CRA yang tadi dijelaskan itu untuk CRA yang memang diciptakan begitu ya, diciptakan dari arsip yang non digital begitu ya. Jadi arsip aslinya adalah arsip yang memang diciptakan dari arsip non digital. Nah, sedangkan kita selama ini semuanya begitu ya, itu kan menciptakan arsipnya selama ini kan harusnya ya melalui SIKD kan, dan itu yang sudah kita lakukan begitu ya, yang sudah kita lakukan, dan sayangnya itu belum ada kebijakannya Pak. Ini merupakan satu PR juga begitu ya, artinya arsip yang diciptakan melalui SIKD kayak di kami di koordinator 1, 2, 3, dan 4 itu harus ada kebijakan penanganan atau pengelolaan arsipnya, bagaimana alih medianya, bagaimana CRA-nya itu harus ada. Nah, saat ini belum. Kemudian kalau berkaitan dengan arsip yang kedua tadi ya, yang terkait dengan apa tadi Pak, audit tujuan tertentu dengan yang audit kinerja ataupun operasional begitu ya. Nah, ini yang kita usulkan begitu ya kepada bagian persuratan dan kearsipan Biro Umum sesuai dengan peraturan BPOM ya tentang pengelolaan kearsipan di Per BPOM nomor berapa itu? Nomor 2 2019 kalau tidak salah. Nah, penyimpanannya pun juga selama ini kalau tadi Pak Yudi sampaikan tanyakan bagaimana pemusnahannya atau penyimpanannya begitu ya. Nah, ketika itu sudah dimusnahkan, maka seharusnya sudah musnah semuanya begitu Pak. Artinya tidak ada lagi arsip yang tersisa ketika itu sudah diusul musnah, sehingga untuk itu dilakukan penilaian ya, penilaian arsip usul musnah. Nah, salah satunya juga timnya melibatkan inspektorat ya, Mbak Dela ya. Nah, ini yang ketika itu sudah diusulkan musnah, maka ya sudah, berarti seharusnya tidak ada lagi arsip tersebut karena sudah musnah. Kemudian untuk penyimpanannya ketika sudah musnah ya seharusnya sudah tidak ada lagi. Kemudian kita sudah serahkan sepenuhnya kepada prosesnya ya, proses setelah pemusnahan itu kita serahkan sepenuhnya kepada bagian persuratan dan kearsipan. Demikian Pak Yudi. Mungkin Mbak Dela atau Mas Dodo bisa menambahkan, silakan. Ya, terima kasih Kak Farul. Ya, untuk kalau pemusnahan arsip elektronik itu kalau kemarin saya ikut workshopnya itu ada 3 kategori. Jadi arsipnya dihapus saja. Lalu yang kedua arsipnya itu dihapus permanen. Yang ketiga arsipnya dihapus beserta media simpannya. Jadi misalnya disimpan di hard disk, jadi hard disknya juga dimusnahkan juga, dihancurkan juga, seperti itu mungkin tambahannya.
Silakan, apakah ada pertanyaan? Silakan, Bu Hayati. Mungkin izin menambahkan ya Mas Jihan, Silakan. yang dalam proses penilaian arsip yang selama ini kita sudah ikuti gitu ya tahapannya, itu memang yang bobot penilaian arsip paling besar itu adalah pada alih media dan pemusnahan. Nah, itu bobot dalam penilaian arsip yang paling besar begitu ya. Kalau alih media itu kan kita sudah ada dasar hukumnya di Perka nomor 9 tahun 2018 ya. Di situ ada alur prosesnya dari mulai tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan begitu ya. Kemudian kalau untuk pemusnahan itu juga kita usulkan melalui Biro Umum ya untuk nantinya dimusnahkan gitu ya. Tapi selama ini yang kita kami sudah usulkan begitu ya, itu baru sebatas arsip yang memang tercipta di tahun 2000 berapa ya Mbak Dela ya? Mungkin sejak 2012, 13 sampai 2017 ya Mbak Dela ya. Yang memang itu arsip administrasi begitu ya. Nah, yang sudah kita usulkan, tapi memang menunggu jadwal proses pemusnahan dari Biro Umum. Demikian, Mas Jihan ya. Ya. Silakan untuk Bu Hayati. Izin Pak Yudi. Izin Jihan mau bertanya. Halo, Jihan. Kedengeran nggak ya? Ya, silakan. Bu Hayati ini bertanya terlebih dahulu. Maaf ya. Izin Pak Yudi, sebelumnya mohon maaf, kamera off. Oh, Bu. Adela, terima kasih untuk sharing tentang pengarsipan, walaupun terkadang kan kita ini ya menganggap pengarsipan itu seperti hal yang tidak terlalu perlu, tapi sebenarnya penting banget. Nah, aku sedikit mau bertanya tentang dokumen rahasia. Mungkin tadi Dela udah share ya. Mungkin saya tadi kelewat. Mohon dibantu share lagi Del yang kalau gimana mekanisme pengelolaan dokumen yang bersifat rahasia. Terus itu apakah ada mekanisme masa penyimpanannya itu berapa lama dan seperti apa nanti untuk pemusnahannya? Baik yang hard copy maupun yang digital sifatnya. Begitu. Terima kasih Mbak Dela. Terima kasih Jian. El, silakan Dela untuk langsung menjawab. Ya. Terima kasih Mbak Elida. Untuk pengelolaan arsip rahasia baik berbentuk konvensional maupun digital. Jadi untuk masa simpannya itu sama dengan yang tadi di paparan itu masa simpan aktif, masa simpan inaktif, dan keterangannya apakah dimusnahkan atau permanen. Untuk pengelolaannya itu sebenarnya diserahkan ke masing-masing unit pengolah. Jadi bisa menggunakan sarana prasarana seperti brankas yang berkunci gitu, atau lemari arsip yang dipastikan keamanannya mungkin dikunci seperti itu. Kalau untuk di soft file atau arsip digital mungkin bisa di password gitu Mbak filenya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masa aktifnya tadi berapa tahun Mbak Dela? Sorry. Sesuai dengan seri arsipnya Pak, Mbak. Jadi misalnya arsip tentang audit gitu. Kalau bentar, jadi misalnya arsip audit ya Mbak. Iya. Nah di sini tuh masa simpannya 2 tahun setelah tindak lanjut. Masa simpan aktifnya.
lalu masa simpan inaktifnya 3 tahun. Nanti dan misalnya untuk audit kinerja itu nanti berketerangan dinilai kembali oleh tim penilai arsip. Jadi baik untuk arsip konvensional maupun arsip digital itu masa simpannya masih mengikuti dari peraturan Kepala Badan POM yang ini. Jadi tergantung dari jenis atau subjek arsipnya gitu. Kalau yang khusus di sini saya masukkan untuk seri arsip yang ada di lingkungan inspektorat utama, jadi tentang pengawasan intern. Kalau untuk melihat fullnya itu bisa di Peraturan Kepala Badan POM nomor 3 tahun 2019. Nah, itu di sana lebih lengkapnya tentang arsip-arsip apa saja yang tercipta di Badan POM, berapa tahun untuk masa simpan aktifnya, masa simpan inaktifnya, dan keterangannya apakah musnah atau permanen. Seperti itu, Mbak. Oh, terus ini kalau misalnya ini kan aktif 2 tahun, inaktif 3 tahun ya. Itu tuh maksudnya 3 tahun setelah status inaktif, berarti total nanti 5 tahun begitu ya, Del? Iya, total 5 tahun. Kalau misalnya inaktif itu tetap terdokumentasi hanya dipisahin gitu ya? Jadi kalau untuk inaktif, ini sudah menjadi tanggung jawab unit kearsipan. Oh, Unit, I see. kalau di pusat itu unit kearsipannya di Biro Umum, Mbak. Nah, kalau masa simpan aktifnya itu di unit pengolah, jadi di unit kerja masing-masing selama 2 tahun setelah tindak lanjut itu. Lalu apabila sudah melewati masa simpan aktif ya, maka kita mengajukan usul pemindahan arsip inaktif ke unit kearsipan di Biro Umum. Jadi kita membuat daftar arsip yang akan dipindahkan, terus juga membuat nanti berita acara pemindahan arsip inaktifnya apabila sudah dilakukan, seperti itu, Mbak. Oh iya, siap. Kalau, oh iya, ini penanggung jawabnya di bagian TO masing-masing ya, Del? Iya, kalau aktif, masa simpan aktif, jadi nanti di inspektorat utama di bagian TUIR utama, di inspektorat 2 di TUIR 2, di inspektorat 1 juga di TUIR 1. Jadi kewajiban masing-masing unit kerja atau unit pengolah. Oke, siap. Makasih, Dela. Sama-sama. Ya, izin menambahkan ya, Mbak Dela. Mas Jihan izin ya, Pak Yudi mohon izin. Nah, saya ingin sharing aja bahwa kita memang saat ini sedang berproses untuk di Badan POM ya, sedang berproses untuk merevisi peraturan Kepala Badan POM tentang tata naskah dinas ya, sesuai dengan Perka Anri nomor 5 tahun 2021 gitu ya. Nah, kan kalau tadi kaitannya dengan yang Mbak Elida singgung kan terkait dengan arsip rahasia ya, bagaimana pengelolaannya gitu kan. Ya, Di Pak. Badan POM itu belum ada itu Mbak bakunya ya, artinya secara formal, secara resmi pengaturan arsip rahasia itu tuh masih beragam gitu ya. Nah untuk itu dari Biro Umum itu sedang menyusun rancangan peraturan tata naskah dinas, peraturan Badan POM tentang tata naskah dinas berdasarkan peraturan ANRI nomor 5 tahun 2021. Nah nanti di situ ada terkait dengan pengamanan naskah dinas gitu ya. Pengamanan naskah dinas itu nanti akan ada kategori klasifikasi keamanan dan aksesnya gitu ya, termasuk security printingnya, bagaimana kita membuat dan mengawasi naskah dinas yang bersifat rahasia. Nah itu nanti akan diatur Mbak di dalam perubahan dari Perbepom 21 2018 ya, tentang tata naskah dinas. Kemudian termasuk juga bagaimana nanti akan diatur kewenangan siapa yang berhak untuk menandatangani naskah dinas itu gitu ya. Bagaimana pengaturan penggunaan naskah dinas yang ditandatangani atas nama, kemudian untuk beliau atau PLT atau PLH begitu ya. Itu nanti akan diatur, termasuk nanti pengendaliannya naskah dinas yang masuk maupun naskah dinas yang keluar begitu ya. Nah, yang menarik adalah untuk surat tugas begitu ya.
surat tugas itu pun nanti perubahan di rancangan yang terbaru itu ada kalimat yang mencantumkan informasi bahwa petugas tidak diperkenankan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun yang diletakkan secara simetris di bawah surat tugas, begitu ya. Nah, ini pada akhirnya diakomodir di dalam rancangan perubahan karena sebelumnya di Perbepom 21 2018 nggak diakomodir gitu ya. Karena banyak unit kerja dan UPT yang ingin WPKB BPM kemudian berinovasi kan ya di dalam surat tugasnya ingin dimunculkan kalimat petugas tidak menerima gratifikasi gitu kan. Waktu itu ternyata menjadi temuan oleh tim penilai arsip gitu kan. Karena tidak sesuai dengan peraturan tata naskah dinas gitu ya, surat tugas kita itu. Nah, ternyata tahun 2021 mungkin carry over ke 2022 ya, Perbepom ini mengakomodir rancangan Perbepomnya. Jadi nanti di bagian bawah ada kalimat petugas tidak diperkenankan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun begitu ya. Nah, itu perubahan yang berkaitan dengan naskah dinas, termasuk bagaimana diatur nanti tanda tangan elektronik begitu ya. Kalau selama ini kan ada yang tanda tangan elektronik itu, kalau saya melihat ada beberapa versi ya. Kalau versi yang TTE barcode itu memang sudah betul gitu ya. Artinya sudah disesuaikan berdasarkan aturan yang diterbitkan oleh BSSN gitu ya, Badan Sandi dan Siber. Tapi ada juga yang masih di scan gitu ya, terus kemudian ditempel gitu ya. Nah itu yang belum sesuai gitu. Nah nantinya itu akan diatur juga di dalam Perbepom perubahan tata naskah dinas ini. Kemudian termasuk korespondensi juga untuk naskah dinas yang sifatnya korespondensi itu nanti kita diminta untuk menggunakan Arial, fontnya 12. Tapi kalau naskah dinasnya yang sifatnya adalah itu arahan dan mengatur gitu ya. Jadi misalkan seperti surat edaran, seperti peraturan BPOM atau keputusan kepala BPOM gitu ya. Apapun lah itu yang sifatnya mengatur dan memutuskan menggunakan Bookman Old Style ukuran font 12. Itu nanti yang akan dijelaskan di dalam matriks perubahan rancangan peraturan tentang naskah dinas. Demikian, Mbak El. Silakan Mas Jihan. Terima kasih Pak. Yuk sama-sama. Terima kasih Pak Farul. Selanjutnya dari Bu Hayati, dipersilakan. Ya, terima kasih. Ya, begini Mbak Dela, saya ingin bertanya. Yang pertama terkait dengan klasifikasi arsip. Saya beberapa kali ini menemui kebingungan gitu ya. Sebenarnya klasifikasi arsip itu dilakukan berdasarkan apa gitu kriterianya. Misalnya kami ada workshop, jangan workshop lah, PKS ya. PKS terkait dengan pengawasan laboratorium BSL seperti itu. Nah, itu yang dilihat apakah sebagai bentuk kegiatan pengembangan kompetensi sehingga dianggap PB klasifikasinya, ataukah kita masukkan sebagai bagian dari pengawasan internnya gitu, atau PI ya seperti itu. Jadi dilihat apakah substansinya ataukah kegiatan apa sih yang itu dilakukan gitu, diklatnya gitu seperti itu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan arsip sendiri, ini sebenarnya kan saya tuh suka melihat teman-teman di IR1 ya, karena kemarin kan gabung IR1 ruangannya. Jadi mereka itu mengarsipkan, terus mengarsipkan itu kan diarsipkan di tempat-tempatnya itu berdasarkan apa gitu. Jadi yang dimaksud dengan satu arsip itu tuh seperti apa gitu, dan itu dimulai dari apa dan berhenti di mana gitu. Itu yang agak membingungkan karena bisa jadi arsip itu dari misalnya awal mulanya, awal mulanya itu ada surat dari luar, misalnya kalau kami seringnya dari BPKP gitu ya, terkait dengan formasi seperti itu. Nah dari situ kan kita mulai lah membuat kesininya, terus berkepanjangan lah itu gitu, bisa sampai reformasi, terus kami menyusun juga usulan, ada juga ke SDM, kemudian di situ diajukan dengan rapat-rapat, kemudian setelah itu mungkin
ada seterusnya gitu ya. Nah itu tuh berhentinya itu sampai di mana gitu tuh dianggap satu arsip itu. Kemudian untuk perhitungan JRA-nya itu dihitungnya itu cut off, bukan cut off sih, dihitungnya itu dari mana gitu. Kalau misalnya ada suatu kegiatan gitu ya, itu berakhir di bulan Maret gitu ya, dan selesai di situ, saat ini kita anggap aja itu di akhir 2021 gitu. Berarti 2 tahun itu dihitungnya dari akhir 2021 apa dihitung dari akhir Maret 2021 gitu. Seperti itu karena apa ya? Itu ya bisa jadi kan dokumennya itu sangat banyak gitu ya. Jadi bisa sepanjang tahun itu dihitungnya dari yang mana gitu. Seperti itu sih. Karena pemahaman tentang arsip saya masih belum gitu paham. Ya, makasih. Untuk yang pertanyaan pertama tadi itu tentang klasifikasi arsip. Jadi itu penentuan nomornya ya, atau penomoran ya paling berpengaruh ya Bu. Biasanya itu dilihatnya itu dari bentuk kegiatannya apa. Nah, jadi misalnya tadi kayak kegiatan PKS, berarti nanti kodenya PB ya, pembelajaran, pelatihan dan pembelajaran gitu. Jadi kita melihatnya dari kegiatannya apa gitu. Ya. Untuk suratnya ya Bu, ada penebaran. Ya sebenarnya ini kewenangan masing-masing unit pengolah ya mungkin ya Bu, kayak misalnya mau dibuatkan diseragamkan di PI ya, pengawasan intern, atau diseragamkan di kegiatan PB, pengembangan kompetensi. Jadi kalau misalnya dilihat dari peraturannya ya, keputusan Kepala Badan POM-nya, jadi kalau misalnya kita lihat sama-sama ya kali Bu. Ini. Lihat screen dulu di Zoom ya. Oh belum ya. Ini. Ini kalau misalnya PB ya, PB 0201 penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Ini ada uraiannya di sini, arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, mulai dari dokumen perencanaan pelatihan sampai dengan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan. Jadi ini ini penyelenggaraan pendidikan. Kalau kita lihat, kalau yang tadi misalnya FCP ya Bu. IACM ya masuknya ya Bu. Soalnya FCP ini arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang diselenggarakan secara menyeluruh. Kalau ini kayaknya lebih ke pengawasannya ya Bu. Kalau yang tadi tentang pelatihannya. Sebenarnya kalau mau dibuat sama juga bisa sih Bu. Misalnya
Kalau dari awal kita udah buatnya PI gitu, nanti sampai akhir prosesnya dibuat PI juga gitu. Oh ya, pengembangan kompetensi secara umum mungkin ya, Bu ya, kompetensi secara umum. Terus yang kedua tadi untuk tempat penyimpanan, mulai dari pengarsipannya. Jadi tingkatan arsip itu mulai dari bawah itu namanya item. Item itu jadi surat gitu ya, Bu. Satu surat tuh item. Nanti misalnya, lalu yang kedua, tahapan yang kedua itu file. Jadi kumpulan dari item-item tersebut dinamakan file atau berkas. Lalu kumpulan file atau berkas itu di atasnya lagi ada series. Jadi series itu kumpulan dari file atau berkas yang sama gitu, yang mempunyai subjek yang sama dikumpulkan itu menjadi series. Lalu di atasnya lagi kumpulan dari seri-seri yang sama itu namanya font. Jadi biasanya font itu udah tingkat instansi. Jadi misalnya kalau dari item itu tentang audit gitu misalnya. Jadi surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan audit, surat tugas, surat misalnya permintaan data gitu dikumpulin menjadi satu, itu nanti menjadi file atau berkas yang dinamakan misalnya audit operasional gitu ya. Lalu nanti kumpulan dari audit operasional itu dikumpulkan menjadi satu seri. Jadi audit operasional di Balai A, Balai B, Balai C itu dikumpulkan menjadi satu, jadi seri arsip. Dinamakan audit operasional tadi kan, seri audit operasional. Jadi biasanya di unit pengelola itu simpannya sampai ke tahapan yang series itu, Bu. Jadi kumpulan dari bawah tadi misalnya surat pemberitahuan, surat tugas tentang audit operasional itu digabung menjadi satu, itu menjadi berkas. Berkas misalnya audit operasional di Balai A. Lalu nanti ada lagi berkas audit operasional di Balai B. Dikumpulin menjadi satu, itu jadi series arsip audit operasional gitu. Nanti baru mengacu ke catur retensi arsip yang tadi misal audit operasional itu masuknya ke audit kinerja ya, Bu. Audit kinerja itu dengan masa simpan aktifnya 2 tahun setelah tindak lanjut di unit pengolah. Nanti setelah 2 tahun setelah tindak lanjut itu menjadi inaktif. Inaktifnya itu selama 3 tahun tadi ya. 3 tahun itu disimpan di unit kearsipan, kalau di pusat itu di biro umum. Siap. Oh, ini. Mbak Dela. Silakan Bapak. Mbak Dela mungkin bisa dibacakan per BPOM 21 2018, Mbak. Jadi di Perskrik yang per BPOM 21 2018 itu kan masih berlaku ya. Nah, di situ kan ada cara penghimpunan surat nih, Mbak Dela. Yang seri itu seperti apa begitu ya? Suaranya tadi kurang jelas, Pak. Oh, sorry. Iya, Mbak Dela bisa tolong share screen yang per BPOM 21 2018, Mbak. Ini saya soalnya pakai HP, nggak bisa share screen. Nah, di per BPOM 21 2018 itu di halaman 99 coba Mbak Dela. Halaman 99 itu kan ada beberapa cara menghimpun surat. Salah satunya adalah seri yang tadi Mbak Dela jelaskan ya. Nah, himpunan surat kalau kita pakai cara seri gitu ya, itu dibatasi kemampuan map dan dibatasi juga oleh tahun naskah dinas gitu ya. Nah, itu. Jadi ada beberapa cara begitu ya untuk menyimpan dalam himpunan sesuai dengan kebutuhan. Ada seri, ada rubrik, ada dosir gitu ya. Artinya memang satu kronologi, satu kesatuan. Ketika mulai dari temuan auditnya. Gimana?
kan mulai dari bekas kerja auditnya, auditnya, kemudian draft LHA sampai ke LHA, kemudian sampai ada tanggapan atau tindak lanjut begitu ya terhadap rekomendasi audit sampai tuntas. Nah itu satu seri itu, satu kronologis kesatuan gitu ya. Nah tinggal nanti kita sepakati mungkin ya Pak Yudi mau mengarsipkannya apakah per balai atau per tahun gitu ya. Tapi tetap secara kronologis itu kita simpan begitu. Ya, demikian Mas. Terima kasih Pak. Silakan Mbak Dela. Terima kasih Pak Farul. Ya, tadi bisa per balai atau per tahun, bisa juga per balai per tahun gitu. Ya, bisa double. Ya, nyamannya gimana ya? Aturan. Benar ya? Tahun. Kita. Iya. Gimana kita? Tergantung sarana prasarana juga ya, Bu. Seri, iya. Iya. Bukan, jadi udah jadi satu kegiatan. Lanjut yang pertanyaan ketiga ya Bu, yang mulai masa simpannya itu dihitung dari kapan gitu. Setahu saya itu dihitung dari kapan selesainya kegiatan itu. Biasanya kan kita misalnya dari awal kegiatannya itu membuat surat, lalu dalam proses kegiatannya itu ada rapat atau selama pelaksanaan kegiatan sampai nanti selesai evaluasi. Jadi, nah misalnya biasanya itu kan per tahun Bu, misalnya 2021 gitu. Nanti dari misalnya kegiatan awal mulai Januari, nanti pelaksanaannya di bulan apa, nanti selesainya misalnya di Desember, itu berarti masuknya ke tahun 2021. Jadi udah mulai dihitung dari masa aktifnya di 2021 itu. Bisa dibuat Tahunnya. Masih ada ya. Kegiatannya udah selesai sebelum itu ya Bu. Di tahun yang sama mungkin bisa ya Bu. Kegiatan yang sama. Iya. Udah cukup Mas. Terima kasih. Ya. Baik, untuk pertanyaan terakhir, silakan Mas Anda. Terima kasih Mas Jihan. Mbak Dela, saya ada pertanyaan terkait arsip aktif, inaktif, dan apa satunya lagi tuh musnah ya, yang bisa dikatakan musnah. Di kami itu ada dua tipe arsip Mbak. Yang pertama tuh arsip surat masuk keluar dan satu lagi arsip keuangan berupa SPR. Nah, yang tadi kan udah dijelaskan tuh arsip yang aktif, inaktif, dan juga musnah. Untuk arsip keluar masuk tuh kayak arsip review, audit, itu kan udah jelas. Nah, yang saya tanyakan, untuk arsip keuangan ini berupa SPM ini, masa aktif, inaktif, dan musnah, bisa dikatakan musnah itu sampai berapa tahun ya Mbak? Soalnya belum ada dijelaskan tadi. Oh iya. Bisa saya share screen ya Mas.
Yang ini berdasarkan peraturan Kepala Badan POM nomor 3 tahun 2019. Untuk arsip keuangan ini tergantung dari serinya. Jadi tadi misalnya SPM, pelaksanaan anggaran. Di sini ada nih SPP, SPM, SP2D itu masa simpan aktifnya 2 tahun setelah Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai. Dengan masa simpan inaktifnya 5 tahun, lalu berterangan dinilai kembali. 7 tahun. Ya. Dua tahun ya. Ya, biro umum oleh tim penilai arsip ya nanti mau iya itu enggak, jadi nanti penilaian itu biasanya unit kerja mungkin minta pendapat gitu loh Mbak, kayak verifikasi gitu apakah ini akan dimusnahkan gitu atau masih perlu disimpan dulu gitu, masih diperpanjang masih simpannya. Jadi nanti pada tahap yang setelah melewati 5 tahun inaktif itu, nanti tim penilai arsip itu akan menilai kembali gitu dan verifikasi langsung gitu. Jadi tim penilai itu bisa dari biro umum, terus dari ada biro hukor, dari inspektorat juga, Pak Farul juga masuk ke tim penilai arsip juga. Itu Mas Nanda. Ya, ya. Ya, ini. Merapikan ya, merapikan dan ternyata ada arsip-arsip yang lama gitu ya. Sebut saja arsip tahun 2015. Itu statusnya apakah bisa langsung kita pindahkan berarti ke unit kearsipan atau bisa langsung misalnya sekarang ini di unit kearsipan ini sebenarnya udah lewat masanya juga sebenarnya kalau dihitung itu dari tahun 2015 gitu. Itu apakah langsung musnah di sana atau gimana gitu. Ada lagi cuma saya lupa. Oh iya. Untuk dokumen yang diarsipkan itu, misalnya progres dalam rangka pembentukan itu, misalnya termasuk verbal itu, atau dokumen itu sudah ditandatangani atau diapakan, ataukah prosesnya verbalnya, coret-coretnya itu termasuk juga. Ya, untuk yang pertanyaan pertama tadi, sebenarnya di IR2 juga sama Bu, jadi masih proses penataan juga yang untuk arsip inaktif ya. Kayak arsip yang masih satu gabungan jadi inspektorat itu. Jadi kemarin dalam proses penataannya itu, sebelum pemindahan ke Biro Umum tuh minta arsipnya sudah ditata terlebih dahulu. Jadi kita memilah gitu, yang mana yang arsip, yang mana yang bukan, terus kita pilih berdasarkan kegiatannya, tahunnya, sampai nanti menjadi satu berkas, lalu kita simpan gitu, kita tata gitu. Jadi nanti dalam proses pemindahan, sebelum pemindahan itu, Biro Umum kita udah memberikan daftar arsip usul untuk yang akan dipindahkan ke Biro Umum. Jadi inaktif. Jadi dan dalam proses pemilihan kan kita juga ngecek tuh ini tahun berapa, apakah udah benar inaktif atau masih aktif gitu. Jadi kalau di IR2 itu pertama itu penataan dulu Bu, dipilah, lalu setelah dipilah dikelompokkan per berkasnya, lalu nanti disimpan. Kalau di IR2 itu disimpannya di box arsip. Jadi setelah diberkaskan, dimasukkan ke box, satu pemberian nama box segala macam, nanti baru dipindahkan ke Biro Umum, ke unit kearsipannya gitu. Jadi sebelum pemindahan itu kita harus tertata dahulu Bu.
Iya. Biro umumnya, iya, iya. Jadi biro umum tuh terimanya udah jadi, udah rapih gitu, udah ada gimana? Iya, dengan daftar arsip yang dipindahkan itu. Dan nanti juga dalam proses pemindahannya juga berita acara, jadi berita acara pemindahan arsip itu tanda tangan unit pengolah dan unit kearsipan. Gitu. Izin menambahkan Mbak Dela. Iya. Terdengar tidak suara saya? Izin. Iya. Kalau kita lihat ya, penyusutan arsip itu kan ada 3 tahapan gitu ya. Yang pertama adalah pemindahan arsip inaktif, kemudian setelah dipindah kalau memang dia sudah habis CRA-nya untuk yang inaktif tadi ya, maka dimusnahkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang arsip statis itu diserahkan ke ANRI gitu ya. Atau paling tidak kalau kita ke unit kearsipan dulu gitu ya. Nah, itu 3 tahapan itu adalah dalam satu rangkaian penyusutan arsip begitu ya. Nah, kemudian problemnya di kita kalau di kami ya di Inspektorat 2 itu adalah banyak juga ya surat yang sudah inaktif gitu ya, CRA-nya juga sudah terlewati gitu ya, tapi masih kita simpan gitu ya. Harusnya itu kan sudah tidak kita simpan tuh. Harusnya kita alihkan ke unit kearsipan sesuai dengan ketentuannya gitu ya. Nah, yang kita simpan itu hanya untuk yang masih aktif saja begitu ya, yang tetap ada di unit pengolah. Itu yang seharusnya yang kita lakukan seperti itu. Nah, penyimpanannya pun juga kalau tadi Mbak Dela singgung box file gitu ya. Box file kita memang sebetulnya lemari arsip kita itu baiknya ya, itu menggunakan kayak semacam apa Mbak, kayak arsip gantung gitu ya. Jadi kita menyimpannya dalam bentuk box file yang memang seperti arsip seperti box file yang dulu ada di Inspektorat, itu yang lemarinya cukup simple ya, tinggi ke atas gitu, dan itu cukup kita tarik saja begitu gitu ya. Itu sebetulnya di laci kerja masing-masing auditor dan pegawai itu sebetulnya sudah konsepnya laci kerja untuk arsip gantung gitu ya, dan itu yang sebetulnya sesuai dengan kaidah gitu ya, dan aturannya gitu ya. Namun belum banyak itu diterapkan gitu ya. Padahal itu juga menjadi salah satu unsur atau indikator yang dinilai dalam penilaian arsip gitu ya. Ya, saya rasa itu ya, Mbak Dela. Silakan dilanjut. Terima kasih Pak Sarul. Yang tadi, yang kedua itu yang termasuk arsip itu yang mana ya gitu ya Bu? Apakah verbal, konsep, termasuk arsip gitu. Kalau kita lihat dari, sebenarnya ada 3 aspek Bu, dari kita lihat dari konten, konteks, dan strukturnya. Jadi dari isi, jadi dari hubungan. Misalnya suatu naskah dinas itu dengan naskah dinas lain, dan dari strukturnya. Jadi kalau misalnya konsep itu bukan termasuk arsip karena belum ditandatangani, belum disetujui gitu ya Bu. Jadi yang arsipnya itu yang udah jadi, sudah disetujui, sudah ada tanda tangannya. Seperti itu yang termasuk dalam arsip. Iya, bukan arsip. Seperti itu. Ya, cukup. Terima kasih. Halo Mbak Dela, Iya, izin. Baik, terima kasih Mbak Dela. Berhubung waktunya juga sudah cukup ya, selesai ya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Dela atas pemaparan materinya, dan kebetulan Mbak Dela ini yang pertama kali ya di luar bagian TU untuk memberikan sharing pemahaman terkait lingkup kerjanya gitu. Jadi itu kalau menurut saya pribadi dan rekan-rekan yang menyelenggarakan agenda ini juga merupakan respon yang positif, di mana rekan-rekan dari IR 2 dan harapannya ke depannya mungkin dari rekan-rekan dari IR 1 juga bisa ikut membagikan sharing materi, baik terkait lingkup kerja maupun hal-hal yang sekiranya bermanfaat untuk kita semua. Sesuai dengan temanya ya, yaitu sharing is caring. Baik,
Mungkin itu saja untuk kegiatan agenda Jumat Ceria edisi ketiga pada kesempatan kali ini. Saya mewakili MC dan rekan-rekan semua meminta maaf jika ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan. Dan akhir kata undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Jihan. Makasih Sama-sama, Pak Yudi, Bu Hai, Mbak Dela, makasih. Mbak El, Terima kasih semuanya. makasih ya Sama-sama, Mbak. semuanya.